Babu Babu waqti qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail. Wa bihi qala hadatsana Hasan ibn Yazid al-Kufi qala hadatsana Hafsun an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqizuhu Allah azza wa jalla bil-laili fama yaji'u as-saharu hatta yafrugha min hizbihi. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, in kana Rasulullah, jika adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuqizuhullah azza wa jalla bil-lail, sungguh membangunkan akannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah azza wa jalla di malam hari, fama yaji'us sahar hatta yafruwa min hizbi, maka tidak tibalah sahur sehingga selesai ya Nabi dari hizibnya. Tidak datanglah sahur sehingga Nabi selesai daripada wiridnya. Artinya waktu bangun Nabi itu berdekatan dengan waktu sahur. Maaf, waktu dan bangun Nabi itu di sepertiga malam yang ke-6, itu di seperenam malam yang terakhir kalau malam dibagi 6, atau sepertiga malam terakhir kalau malam dibagi 3, sehingga ketika Nabi menyelesaikan wiridnya, amalan rutin setiap malamnya, maka selesai Nabi dari amalan, tibalah waktu sahur. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Ibrahim ibn Musa qala hadatsana Abu al-Ahwas hadatsana Hannad an Abi al-Ahwas wa hadha hadits Ibrahim an Ash'atha an abihi an Masruq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qultu laha أي حين كان يصلي قالت كان إذا سمع صراخ قام وصلى. Diriwayatkan dari Sayyidina atau Imam Masruq rahimahullah ta'ala qala, aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang salat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqultu laha, lalu aku katakan kepada Sayyidah Aisyah, ayya hinin, manakah waktu, manakah ketika yang ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan salat. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a as-surakha, apabila mendengar ya Nabi akan suara yang keras, maksudnya adalah kokoknya ayam, qoma, maka berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalla, lalu salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kokok ayam itu sama dengan apa? Dengan azan subuh. Dia 2 kali berkokok dalam sehari. Nah, satu kokok pertama, yang kedua kokok kedua. Kokok kedua itu hampir mendekati waktu subuh, kokok pertama ini waktu sahur. Pernah dengar kokok ayam waktu sahur? Pernah? Nah, sanalah waktu bangunnya Nabi SAW. Boleh ihsan malam ini, malam nanti jam berapa kira-kira ayam itu berkokok waktu sahur? Minta tolong ditandain jamnya. Ya, malam ini. Ada jamnya tak? Ada. Terdengar kokok ayam terlihat jam berapa kira-kira? Nah, hadis. Wa bihi ilai qala hadatsana Abu Taubah an Ibrahim ibn Sa'd an abihi an Abi Salamah an Aisyah qalat ma alfahu as-saharu indi illa na'iman ta'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala qalat, beliau berkata, ma alfahu sahar, ma manafi alfa ay wajada
ma'alfahu artinya tidak mendatangi akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh waktu sahur di sisiku, melainkan hal keadaan dia tidur. Hal keadaan dia tidur. Takni bermaksud ya Sayyidah Aisyah, dia itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sahur tiba, Nabi sudah tidur. Artinya bangun sebelumnya. Jadi memang banyak riwayat Nabi bangun itu kapan. Ada riwayat tahajudnya Nabi bersambung dengan waktu sahur tiba Nabi selesai wirid. Ada juga yang Nabi tahajud sebelumnya sehingga Nabi tidur sebelum subuh dan bangunnya ketika sahur. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا عن إكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤالي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر صلى. Diriwayatkan dari Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman, sahibi siri Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu, apabila menimpa akannya Nabi, hazabahu menimpa akannya Nabi oleh satu perkara, oleh satu hal, sholat, salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan salat hajat. Di dalam diceritakan oleh Imam Al-Mubarakafuri, nazala bi amrun muhim, tertimpa dengannya Nabi oleh perkara penting, au kana Nabi au asabahu ghammun, atau menimpa akannya Nabi oleh kesedihan. Jadi kalau Nabi tertimpa kesedihan atau perkara-perkara penting, Nabi langsung melakukan salat. Di antaranya ketika angin ribut, suasana langit mendung, angin kencang, Nabi akan datang ke masjid dan salat. Ketiga, ketika ada hal-hal penting dalam kehidupan kita, perasaan gak nyaman, hati sedang gak enak, lihat sana susah, lihat situ susah, pokoknya lihat apa saja itu buat hati tidak senang semuanya. Kadang-kadang kucing pun buat jengkel. Kalau saat itu melakukanlah sholat 2 rakaat, sampai perasaan itu senang. Kawan ngomong baik-baik, sahutannya enggak baik ya. Apa kau lihat aku? Padahal dia santai saja. Ya. Kita buat sholat 2 rakaat, berarti hati sedang enggak nyaman. Atau sedih aja bawaannya, kayak apa namanya itu, kayak nggak ada lagi harapan hidup gitu. Terserah Allah lah, mau mati peduli lagi. Kayak orang putus harapan, putus cinta, gagal dalam usaha, ditinggalkan kawan, dikhianati kawan, tinggalkan partai, keluar dana banyak tapi enggak terpilih. Itu semua itu solusinya adalah kerjakan sholat. Kerjakan sholat. Azaba wa amrun. Sholat, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan pada Allah, wa iraq tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa problemnya? Maka sebut nama Allah dengan problem yang kita punya. Problemnya adalah rezeki, minta dengan namanya Razzaq. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Usahaku bangkrut, Ya Razzaq. Kalau urusannya adalah kasih sayang, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim. Urusannya adalah jabatan dicopot, dikhianati, Ya Aziz, Ya Aziz.
Jadi semua nama Allah itu lengkap untuk anda mengadu. Pintu mana mau? Pintu rezeki dengan ya razaknya, pintu kasih sayangnya, pintu dihina, pintu kemuliaan. Nah, apa nggak ada sama Allah? Itu kesedihan apa? Nah, mau laporin kesedihan apa pintu ini? Ya, ya. Pantasan nggak hilang-hilang sedih itu. Ya, ya. Ya kasifal gham, ya farijal ham, ya Hanan. Ya Hanan itu untuk umum. Nah, dalam hadis kemarin, ya Hanan, ya Manan, ya Bani'as samawati wal ardi, ya Dzal Jalali wal Ikram, itu seluruh pintu lewat di sana. Jadi kalau ada pintu khusus, bisa lewat pintu umum. Tidak ada kesedihan dalam hidup seorang hamba kalau dia bersama yang maha gembira, yang maha kaya, yang maha agung, yang maha pemurah. Nah, ketika kita melakukan, ketika Nabi ditimpa oleh kesulitan dan kesedihan, belum merapat kepada Allah yang maha membantu. Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin. Hanya orang-orang khusyuk yang mampu mengadukan urusannya sama Allah. Yang enggak khusyuk dia akan adukan sama makhluk atau dia adukan di media sosial. Hadis. وبه قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا حقل ابن زياد السكسكي قال حدثنا أوزاعي أن يحيى ابن أبي كثير أن أبي سلامة رضي الله عنه قال سمعت ربيعة ابن كعب الأسلمي يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضئه وبحاجته فقال سلني فقلت مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك فقلت هو ذلك قال وأعني على نفسك بكثرة السجود. Nah, ini mahabbah, kecintaan para sahabat. Cerita daripada Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kata beliau, kuntu abitu, adalah aku dulu pernah aku bermalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini momennya mungkin bukan di rumah, mungkin di tempat-tempat lain, apakah dalam perjalanan, dalam peperangan. Atihi, aku datangkan kepadanya Nabi, aku bawakan kepadanya Nabi, biwadu'ihi, dengan air wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bihajatihi, dengan keperluannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin batu istinja dan sebagainya. Faqala, maka berkatalah Nabi, salni, mintalah kepadaku. Nah, kamu kan sudah berjasa. Nah, saya mau balas kebaikanmu. Mintalah kepadaku. Apa maumu? Fakultu, aku katakan, murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu akan menyamaimu dalam surga. Murafaqatak, menyamaimu, menemanimu dalam surga. Qala, berkata ya Nabi, awaira zalik, atau selain demikian? Jangan yang itulah. Itu terlalu besar kali permintaan. Menemani Nabi dalam surga. Anda bayangkan tuh, beliau enggak minta selamat dari neraka, beliau enggak minta masuk surga, beliau enggak minta surga yang mana. Yang penting teman Nabi di surga. Kalau dibayangin teman Nabi di surga itu semuanya udah didapat itu. Bebas dari hisab, bebas dari neraka, dapat surga yang paling tinggi karena jadi teman Nabi di surga. Jadi satu komplek dengan Nabi. Ringkas kalimatnya tapi besar isi permintaannya. Maka Nabi katakan selain demikian, mobil mungkin onta. Aku katakan huwa zat, itulah dia. Huwa, dia yang permintakan zat itu, enggak ada yang lain. Kalau berkatalah Nabi, kalau begitu enggak cukup hanya nyediain air wuduk saja.
Enggak cukup hanya dengan khidmat sama saya saja. Fa'inni ala nafsika, bantu olehmu akan aku terhadap dirimu, bikasratis sujud, dengan banyak solat. Ini salah satu dalil untuk membantah hujatan Wahabi kepada amalan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang diriwayatkan seperti Imam Ahmad bin Hanbal solat 300 rakaat setiap malam, kemudian ulama yang lain solat subuh dengan wudhu solat isya, kemudian solat sunat sepanjang malam. Kata mereka, mana pula dalilnya Nabi solat 300 rakaat? Itu enggak ada. Yang ada adalah solat Nabi 11 rakaat setiap malam. Ada riwayat 13 rakaat. Enggak ada sampai ratusan-ratusan. Itu amalan-amalan bid'ah yang dilakukan oleh ulama-ulama kalian. Nah, di sini Nabi tidak membatasinya. Nabi katakan, "A'inni alaik anal nafsika bikasratis sujud." Bantu olehmu akan aku terhadap dirimu dengan banyak sujud, artinya salat sunat. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Abu Kamil qala hadatsana Yazid ibnu Zurai qala hadatsana Sa'id an Qatada an Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi hadhil ayat تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. السجدة الآيات 16. قال كانوا يتوقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون وكان الحسن يقول قيام الليل. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an tentang ini ayat, tatajafa junubuhum, renggang oleh lambung-lambung mereka, anil madaji', dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka menyeru, mereka memanggil Tuhan mereka, khaufa wa tama'a, dalam keadaan takut dan harap. Harap cameng. Wa mimma razaqnahum yunfikun, di antara sesuatu yang kami beri rezekikan kepada mereka, mimma tabi'i, di antara atau sebahagian dari yang kami beri rezekikan kepada mereka, mereka infakkan, artinya enggak semuanya. Qala, adalah mereka, qala siapa qala? Sayyidina Anas bin Malik. Adalah mereka para sahabat yatayaqqadzun, mereka berjaga-jaga, mereka bangun antara maghrib dan isya melakukan sholat. Jadi tatajafa junubuhum anil madaji' menurut Sayyidina Anas bin Malik ini untuk sholat awwabin, sholat antara maghrib dan isya. Yatayaqqadzun, mereka bangun antara maghrib dan isya, yusallun, melakukan sholat. Berkata Imam Hasan Al-Basri, yaqul qiyamul lail, ayat itu maksudnya adalah sholat tahajud. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala hadatsana Yahya ibn Sa'id wa ibnu Abi Adi an Sa'id an Qatada an Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi qouli azza wa jalla kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Az-Zariyat ayat 17. Qala kanu yusalluna fima bainal maghrib wal isya, zada fi hadis Yahya wa kadzalik tatajafa junubuhum. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an perihal firman Allah azza wa jalla yang berbunyi, kanu, adalah mereka sahabat, qalilan, sedikit sekali, minal laili, di malam hari, ma yahja'un. Yahja'un artinya tidur. Ma yahja'un, sesuatu yang mereka tidur. Jadi mereka sedikit sekali di malam hari tidurnya. Qala, berkata Sayyidina Anas bin Malik, kanu, adalah mereka sahabat, yusallun, itu mengerjakan solat antara maghrib dan isya. Nah, ini penafsiran yang terbanyak. Zada fi hadisi Yahya, begitu juga tatajafa junubuhum,
itu untuk sahabat yang sholat antara maghrib dan isya. Nah, kalau penafsiran ini lebih tepat, misalnya dalam ilmu Allah, alhamdulillah kita masuk dalam ayat tatajafa junubuhum anil madaji' atau kanu min qalilan minal laili ma yahjaun. Karena kita bukan antara maghrib dan isya, tapi antara maghrib sampai beberapa waktu isya. Nah, bukan dengan sholat, tapi dengan ilmu. Karena satu ayat itu lebih baik pada 100 rakaat sholat sunnah. Alhamdulillah. Babu iftitahi salatil laili bi rakaatain. Bab mengawali salat malam dengan 2 rakaat, yang dikatakan dengan muqaddimah tahajud. Fungsinya dan tujuannya seperti hadis yang kita baca kemarin, bahwasanya apabila orang tidur maka syaitan akan ikat di atas ubun-ubunnya 3 ikatan. Setiap satu ikatan dijampi dengan tidurlah fa innal laila tawil. Hadis. Bila qala hadatsana Ar-Rabi' bin Nafi' Abu Taibah qala hadatsana Sulaiman bin Hayyan an Hisham bin Hasan an Ibn Sirin an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum min al-laili fayusalli rak'ataini khafifataini. Diadakan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila berdiri oleh salah seorang kalian di malam hari, fayusalli, maka hendaklah dia salat rak'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan kedua-duanya. Nah, kalau disalahartikan hadis ini pemahamannya dianjurkan oleh Nabi salat malam itu enggak usah lama-lama, enggak usah panjang-panjang, cukup 2 rakaat saja. 2 rakaat dan ringan kedua-duanya. Tapi ulama hadis menempatkan bukan begitu pemahamannya. Pemahamannya adalah untuk muqaddimah tahajud, supaya ikatan syaitan yang ketiga itu terlepas. Hadis. Bila qala hadatsana Makhlad bin Khalid qala hadatsana Ibrahim ya'ni ibn Khalid an Rabah bin Zaid an Ma'mar an Ayyub an Ibn Sirin an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza bima'nahu zada thumma liyutawwil ba'du ma yasha'a. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza itu dari mana zada, menambah ya seseorang, idza apabila, dari mana zada, thumma liyutawwil, kemudian hendaklah memanjangkan ia seseorang, ba'du ay ba'dahu, setelahnya 2 rakaat yang ringan, masya'a, apa saja yang dia mau. Kalau sudah mengerjakan 2 rakaat ringan sebagai muqaddimah tahajud, nah setelah itu buatlah salat yang panjang. Hadis. Habis kalau ada sana Ibnu Hanbal, yakni Ahmad bin Hanbal, qala ada sana Hajjaj, qala Ibnu Jurayj, akhbarani Utsman bin Abi Sulaiman an Ali al-Azdi an Ubaid bin Umair an Abdullah bin Hubashi al-Qathmani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyul a'mali afdalu qala tul qiyami. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Hubashi al-Khash'ami, sesungguhnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam suila, pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, manakah amalan yang paling baik? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tulul qiyam, lamanya berdiri. Bukan banyak rakaatnya, tapi lama berdirinya. Kalau ada 2 orang melakukan salat tahajud dalam masa setengah jam, yang satu melakukan 10 rakaat, yang satu melakukan 2 rakaat atau 4 rakaat, maka yang 4 rakaat lebih unggul, karena yang dinilai bukanlah kasratul rakaat, tapi tulul qiyam, mana berdirinya yang paling lama.
Hadis babu salatil laili masna masna, bab salat malam tu dua rakaat. Apabila qala hadatsana al-Qanabi an Malik an Nafi' wa Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna fa idza khasya ahadukum subha sallar rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, sa'ala, pernah bertanya kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Maka bersabdalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna, salat malam itu dua rakaat apabila khawatir oleh salah seorang kalian akan tibanya waktu subuh. Kira-kira sudah tiba waktu subuh, perkiraannya waktu subuh telah datang, salat raka'atan wahidatan, nisya salat ia seorang akan satu rakaat saja. Tutiru, melakukan witir. Tutiru lahu, tutiru, mewitirkan, mengganjilkan ia satu rakaat, lahu baginya seseorang, ma pada salat, sesuatu sungguh telah dia kerjakan akannya. Mungkin dia sudah kerjakan 5 kali salam, sudah 10 rakaat, kemudian tambah 1, maka yang 1 itu tutir, mewitirkan, mengganjilkan hitungan salat yang sudah dia lakukan. Ini dalil ulama Syafi'iyah yang mengatakan witir itu minimal 1 rakaat. Hanafi mengatakan tidak boleh witir 1 rakaat, minimalnya 3. Maka dalam mazhab Hanafi harus wasal, disambung 2 dan 3 dan 1, harus 3 sekaligus. Tapi mazhab Syafi'i 1 rakaat itu cukup, bisa witir 1 rakaat minimalnya, dengan dalil yang tadi, shalla rak'atan wahidatan tutiru biha. Babu fi raf'is sauti bil qiraati fi salatil lail, bab mengencangkan suara dengan bacaan dalam salat tahajud. Hadis Bila qala hadatsana Muhammad bin Ja'far al-Warakani qala hadatsana bin Abi Zinad an Amri bin Abi Amri maula Muttalib an Ikrimah an Ibn Abbas qala kanat qira'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qadri ma yasma'uhu ma fil hujrati wa huwa fil baiti. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kanat, adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadri ma, sesuai dengan ukuran sesuatu, yasma'uhu, yang bisa mendengarkan akannya sesuatu, oleh orang yang ada di kamar sementara dianya Nabi di rumah. Nabi berada di rumah dan terdengar ke dalam kamar. Nabi salat di rumah, Masjidul Bait, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang tidur di kamar bisa mendengarkan bacaannya. Ini bacaan di salat tahajud, jahar, lebih pada jahar, tapi memberikan imbasan bacaan kepada orang yang ada di sekitarnya. Nah, seperti suara pengajian inilah kira-kira bacaan Nabi bisa terdengar oleh orang yang ada dalam satu ruangan, walaupun di kamar sekalipun. Nah, bagaimana para sahabat dan para ulama menjelaskan kepada kita ittiba Nabi secara sempurna. Bukan hanya mendengar berita Nabi tahajud di malam hari lalu kita tahajud, tapi bagaimana tahajudnya Nabi. Tadi diawali hadis ini dengan kapan bangunnya Nabi di malam hari tersebut, kemudian berapa rakaat salat Nabi, kemudian bagaimana bacaan Nabi di dalam salat tahajudnya. Hadis Apabila qala hadatsana Muhammad bin Bakar bin Riyan qala hadatsana Abdullah bin al-Mubarak an Imran ibn Zaidah an Abi Khalid al-Walibi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kanat qira'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil laili yarfa'u tawran wa yakhfidu tawran.
Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ya Nabi, nah, annahu sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah qala berkata, ya Sayyidina Abu Hurairah, apa kata beliau adalah bacaan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari, yarfa'u tawran, mengencangkan suara ya Nabi pada suatu kali, tawran ay marratan, wa yakhfidu marratan, ya Nabi kadang-kadang. Jadi bukanlah setiap malam Nabi salat tahajud dengan suara yang lantang, tapi kadang-kadang ada juga dengan suara yang rendah. Disesuaikan dengan kondisi. Yang pertama, keberadaan orang di sekitar. Kalau kita berada di rumah kita dan orang-orang di rumah itu setuju dengan suara bacaan tahajud yang kencang, maka dikencangkan. Tapi kalau kita berada di tempat umum, mungkin sebagian orang terganggu dengan suara tersebut, kita rendahkan. Mungkin nggak ada yang terganggu dengan suara, mau direndahkan, mau dikencangkan. Tetapi suasana hati saat itu menikmati dengan bacaan yang rendah, kita rendahkan. Hati menikmati dengan bacaan yang kencang, kita kencangkan. Nah, intinya adalah tidak ada aturan baku mesti kencang atau mesti rendah, disesuaikan dengan kondisi dan maslahatnya. Hadis Abi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad an Thabit al-Bunani salam kharaja lailatan fa idza huwa bi Abi Bakrin radhiyallahu anhu yusalli yahfidu min sautihi qala Umar bin Khattab wa huwa yusalli rafi'an sautahu qala falamma ijtama'a inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Abu Bakar marartu bika wa anta tusalli tahfidu sautak qala qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah qala wa qala li Umar marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak qala faqala ya Rasulullah ukidul wasnana wa taraddul syaitan wa atrudus syaitan. Zad al-Hasan fi hadithi Zad al-Hasan fi hadithi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakrin irfa' min sautika syai'an wa qala li Umar ihfid min sautika syai'an. Nah, khairul umur wasatiha. An Sayyidina Abi Qatadah diriwayatkan sebelumnya daripada Imam Thabit al-Bunani, nah, tabi'ul jalil, yang diriwayatkan salat dalam kubur. Ketika selesai dikuburkan, jatuhlah salah satu papan penutup kubur, dilihat oleh yang menguburkan, sholat di dalam kubur. Nah, itu memang orang hobi sholat. Kata beliau, tidak ada kenikmatan kalau tidak ada sholat. Tidak ada bahasanya tidur di kubur. Itu tinggi lagi makomnya daripada yang mengatakan tidur di kubur. Nah, bukan tidur di kubur, mau sholat lagi di kubur. Sehingga selesai dikuburkan ditanya oleh yang menguburkan kepada keluarganya, nah, tentang keadaan Imam Thabit al-Bunani yang sholat dalam kubur. Apa kata keluarganya? Itulah doa ayah kami setiap waktu. Ya Allah, kalau ada orang yang izinkan sholat dalam kubur, izinkan aku sholat. Banyak Nabi izinkan, ya Allah izinkan sholat dalam kubur. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam, itu sholat di kubur. Jadi dari beliau, dari Abdullah bin Rabah, dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu malam, keluar dari rumah pergi ke masjid. Tiba-tiba dianya Nabi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yusalli, mengerjakan salat. Ya Sayyidina Abu Bakar yakhfidu min sauti, merendahkan ya Sayyidina Abu Bakar dari suaranya. Enggak tahu riwayatnya apakah di masjid mereka ini salat atau di rumahnya atau depan rumahnya. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ada pendopo depan rumahnya, kayak orang kaya lah. Ada tempat nyantai depan rumahnya. Ya dulu mungkin tempat nyantai di rumah tamu, tapi setelah beliau masuk Islam dikerjakan untuk jadi tempat sholat. Nah, pada saat itu beliau sholat di pendopo rumahnya, banyak orang-orang mendengarkan bacaannya. Nah,
Nah, sehingga beliau diganggu oleh kafir Quraisy. Takut orang-orang Islam karena bacaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau merendahkan suara ketika sholat. Qala, berkata ya Sayyidina Abi Qatadah, lewat ya Sayyidina Rasul dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Wa huwa yusalli, dianya Sayyidina Umar juga melakukan sholat. Rafi'an sauta, akan dia mengencangkan suaranya. Dua amalan yang berbeda dari sahabat Nabi ini. Qala falamma jatama, maka tatkala berkumpul kedua-duanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di dekat Nabi SAW, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, marartu bik, aku lewat dengan kamu, wa anta tusalli, padahal engkau sedang sholat. Takhfidu sautak, engkau merendahkan suaramu. Qala, berkata ya Sayyidina Abu Bakar, qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah. Walaupun aku rendahkan suaraku, tapi sungguh aku telah memperdengarkan kepada orang yang aku berbisik dengannya ya Rasulullah. Ya, karena rendah-rendahnya suara aku seperti itu kan aku sudah dengarkan kepada Allah. Berarti bacaan aku sudah didengar oleh Allah, karena Allah Maha mendengar. Jadi enggak perlu saya kencang-kencangin. Berkata ya Sayyidina Abi Qatadah, berkata ya Sayyidina Rasul kepada Sayyidina Umar bin Khattab, marartu bik, aku melewati kamu tadi malam, engkau sedang sholat, rafi'an sautak, kadang kamu mengencangkan suaramu. Qala, berkata ya Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, berkata ya Sayyidina Abi Qatadah. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Umar, hati-hati dengan kalimat itu, kalau pola-polanya dua. Nah, itu kepada perawi satu. Ya Rasulullah, ukizus wasnan, aku bangunkan orang tidur. Wa atrudus syaitan, aku usir akan syaitan. Nah, ketika kita dihujat dengan doa jahar, kita dihujat dengan zikir berjamaah dan suara yang lantang, kenapa maka zikir suara kencang-kencang begitu? Memang dia doa sama Allah yang tuli? Karena Allah itu Maha dekat, Allah Maha mendengar. Kenapa diteriak-teriakin? Ya Allah, Ya Allah, Bapak Pamer, Ya Allah. Maka katakan, kenapa mereka panggil Allah dengan suara yang lantang? Kan Allah Maha mendengar. Ya, kalau soal Allah Maha mendengarkan, iya. Kalau soal itu alasannya betul, seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, suara harus dipelankan karena Allah memang sudah mendengar. Tapi alasan kami bukan sisi itu, tapi alasan adalah alasan yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, bukan Allah tidak mendengar, tapi lebih semangat zikir kami kalau suaranya jahar dan bisa membangunkan orang tidur. Tapi kalau zikirnya lembek itu la ilaha illallah, orang tidur. Tapi kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, irama macam-macam gitu, irama-irama baru. Nah, sehingga saya nggak bisa tidur. Itu gunanya itu. Ukizu al-wasnan wa atrudus syaitan. Syaitan gak berani datang lagi karena suaranya lantang. Nah, itu alasan kami. Dan kedua-dua alasan itu diterima oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda dengan zikir sirnya silakan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Anda dengan zikir jaharnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tahajudnya, witirnya sebelum tidur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Witirnya setelah tidur Sayyidina Umar bin Khattab. Kedua-duanya sudah ada contoh dari dua sahabat yang terbaik. Bi ayyima ihtadaitum, mana saja yang kalian ikuti pasti kalian terpetunjuk. Nah, yang tidak terpetunjuk itu adalah yang tidak ikuti dua sahabat. Nah, Sayyidina Abu Bakar tidak pernah menyalahkan Sayyidina Umar karena zikirnya jahat. Sayyidina Umar tidak menyalahkan Sayyidina Abu Bakar karena zikirnya sir, karena sholatnya sir. Tidak saling menyalahkan. Berarti kamu yang menyalah-nyalahkan itu yang tidak ikut sunnah sahabat itu. Nah, yang sholatnya sir, yang zikirnya sir, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang sholatnya jahar pakai sound system,
Itu di setting sebagus mungkin sehingga bacaan daripada imam itu masuk ke telinga, menggelegak di otak sehingga bisa membentuk hati. Itu metode Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Imam Hasan Al-Basri dari hadis beliau, berkatalah Nabi SAW, wahai Abu Bakar, irfa' min sautik syai'an. Wahai Abu Bakar, kencangkan sedikit suaramu. Berkata Sayyidina Nabi kepada Sayyidina Umar, ikhfid min sautika syai'an. Kalau kamu rendahkan volumenya sedikit. Nah, sebaik-baiknya itu di pertengahan, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu lembek, terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu menunjukkan zikir atau salat yang jahar. Hadis Habila qala hadatsana Abu Husain bin Yahya Al-Razi qala hadatsana Asbad bin Muhammad an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadzal qissati lam yazkur qala faqala li Abi Bakrin irfa' min sautika syai'an wa li Umar ihfid syai'an zada wa qad sami'tuka ya Rasul ya Bilal wa anta taqra'u min hadhihi surah wa min hadhihi surah qala kalamun tayyibun yajma'u Allah ta'ala ba'dahu ila ba'd faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum qad asaba. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal qissah, dengan ini cerita tadi, lam yazkur, tidak menyebutkan ia Sayyidina Abu Hurairah, lam yazkur, tidak menyebutkan ia Sayyidina Abu Hurairah. Faqala li Abi Bakrin, maka berkatalah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, irfa' min sautik syai'an. Ini Sayyidina Abu Hurairah enggak sebut riwayat ini. Kepada Sayyidina Umar, ikhfid syai'an zada, dan menambahkan ia Sayyidina Abu Hurairah. Nah, hadis di atas diriwayatkan kepada Abi Qatadah, Sayyidina Abi Qatadah. Sayyidina Abi Qatadah menurut jalur Sayyidina Hasan Al-Basri ada penambahan, ya Abu Bakar irfa' min sautik, wa ya Umar irfi' min sautik syai'an. Sayyidina Abu Hurairah dan ini kisah lam yadhkur, tidak menyebutkan kalimat ini. Faqala li Abi Bakr irfa' min sautika syai'an wa li Umar irfi' syai'an. Itu enggak ada riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah. Zada, menambahkan ya Sayyidina Abu Hurairah, wa qad sami'tuka ya Bilal. Ini tambahan riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Qad sami'tuka, sungguh aku mendengarkan engkau wahai Bilal. Wa anta taqra'u min hadhihi surah, engkau membaca dari ini surah, sebagian surah dari sebahagian dari surah. Kemudian kamu baca lagi dari ini surah. Berkata ya Sayyidina Bilal, kalamun tayyibun ya jama' Allah ta'ala ba'du ila ba'di. Perkataan yang bagus yang menggabungkan oleh Allah sebagiannya ke sebagian yang lain. Nah, kata Sayyidina Bilal, wahai Rasul, semuanya itu kan Quran, semuanya kan kalam Allah. Itu kan kalam kalau bagus digabungkan sebagian ke sebagian yang lain. Maka berkatalah Nabi SAW, kullukum asab, setiap kalian itu sungguh menempati kebenaran. Sayyidina Abu Bakar dengan suara yang lunak benar, Sayyidina Umar dengan suara yang lantang benar, Sayyidina Abu Hurairah yang menggabung-gabung surah dan surah juga benar. Ini dalil dalam salat tahajud. Hadis ini kedudukannya hasan. Berarti Nabi membolehkan sahabat Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Bilal, sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah itu salat tahajud diambil surah Al-Baqarah sebagian, dicampur surah An-Nisa sebagian. Diperbolehkan oleh Nabi SAW dengan ucapan kulukum qad asab. Nah, tidak bisa kita jadikan dalil ini untuk pengamalan dalam salat-salat wajib dan salat-salat tertentu. Kenapa?
karena Nabi telah memberikan penekanan pada sholat-sholat tersebut, dan ini adalah hadis dari Sayyidina Bilal bin Rabah, perbuatan Sayyidina Bilal bin Rabah yang disetujui oleh Nabi SAW. Maka kita tempatkan hadis ini khusus untuk sholat malam, sholat tahajud. Kemudian yang hadis-hadis yang lain itu pada tempatnya. Tidak mungkin kita amalkan satu hadis ini lalu kita tinggalkan sekian riwayat hadis yang menentukan surah pada setiap sholat. Hadis. Apabila kalau tersana Musa bin Ismail, kalau tersana Hamad, an Hisham bin Urwah, an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qama min al-laili faqara farafa'a sawtahu bil Qur'an falamma asbaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamullahu fulanan ka ayyin min ayatin azkaraniha lailatakun taqad asqaituha. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya seorang laki-laki qama minal lail, bangun ia laki-laki di malam hari, faqara'a, lalu membaca ia laki-laki, farafa'a sautahu, lalu mengencangkan ia laki-laki akan suaranya dengan Quran. Ini laki-laki ini salah satu ashabus sufa. Beliau sholat, beliau tidur di teras Masjid Nabawi. Kemudian mereka tahajud. Lebih kurang pernah terkumpul 70 sampai 100 orang. 70 sampai 100 orang ashabus sufa. Itu santri Masjid Nabawi yang tidurnya di teras-teras Masjid Nabawi. Dikatakan ahlus sufa, yang makannya bergantung kepada Sayyidina Rasulullah SAW dari pondok gratis. Kemudian mereka tahajud di malam hari. Nah, ketika tahajud ada di antara mereka yang suaranya dikencangin. Nah, mungkin siapa itu? Ada di antara makhluk kita ini yang dia punya suara khas besar. Itu bagus dijadikan sebagai munadi. Nah, kalau di kalangan sahabat itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, wahai paman, umumin sama mereka. Sayyidina Abbas itu kayak memiliki suara lebih pada yang lain. Nah, di sini itu siapa namanya? Nah, yang dari belok. Dikit aja suaranya lantang. Iqbal, bukan. Siapa? Mubarak. Nah, itu cukup jadi munadi. Itu dipilih sebagai munadi. Kalau ada pengumuman-pengumuman yang nggak ada sound system di acara-acara lapangan, misalnya acara-acara rihla, soalnya nggak ada, mandi di pantai, semua dia beri pengumuman. Nah, itu cukup. Pompe. Nah, kenapa cerita sampai di situ? Nah, beliau yang salah. Nah, seperti Mubarak itu, rafa'a sautahu bil Quran. Dia kalaupun tidak mengencangkan suaranya, tapi memang suaranya yang kencang. Falamma asbaha, maka tatkala di pagi hari berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu fulanan, semoga merahmati oleh Allah akan si fulan. Coba lihat. Nah, salat bagian daripada zikir. Baca Quran, salat justru didoakan oleh Nabi seseorang yang membaca bacaan salatnya dengan suara yang lantang. Apa kata Nabi? Ka ayyin min ayatin. Ka ayyin, seperti ayyin min ayat. Mana ya dari ayat? Ka ayyin. Ka ayyin atau betapa banyak. Ka ayyin min ayatin, betapa banyak dari ayat azkaraniha, yang mengingatkan dia akan aku, akannya ayat laila, pada malam tersebut atau pada malam ini, kuntu qad asqattuha,
adalah aku, sungguh aku menggugurkan atau melupakan akannya ayat. Sehingga ketika aku tidur itu ada ayat-ayat yang tidak teringat, itu ingat karena bacaannya. Berkata Imam Abu Dawud menekankannya hadis oleh Harun Nahwi. Nah, Harun pakar nahu. Ada Harun apa? Harun Nasution. An Hamad bin Salamah dalam surah Ali Imran pada huruf wa ka'im min nabiyyin. Hadis. Abila qala sana Hasan bin Ali qala dasana Abdul Razak qala akhbarana Ma'mar an Ismail bin Umayyah an Abi Salamah an Abi Sa'id qala i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi fasami'uhum yajharuna bil qira'ah fakashafa sitra faqala ala inna kullukum munajin rabbahu qala yu'azziyanna ba'dukum ba'da wa la yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah atau qala fi salah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, i'tikaf oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid. Sami'ahum, lalu mendengarkan ya Nabi akan mereka sahabat yajharuna bil qira'ah, mereka menjaharkan dengan bacaan. Maka safas sitir, membuka ya Nabi akan sitir, akan tirai. Tirai yang mana? Tirai yang mana? Membuka ya Nabi akan tirai. Tirai yang mana? Tirai. Beliau tikar di masjid. Pusat kat tirai rumah Ibn Ma'dan Al-Kasir tirai kemahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itikaf di masjid. Lalu ada sahabat yang salatnya jahar. Kemudian terbuka tirai rumahnya Nabi. Nabinya di masjid, terbuka arwah Nabi. Jadi sitir adalah tirai daripada kemah atau kubah yang dibuatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, berkata ya Nabi, ala inna kullakum munajin rabbahu, ketahuilah sesungguhnya setiap kalian itu berdialog dengan Tuhannya, berbisik-bisik dengan Tuhannya. Fala yu'dhiyan, maka jangan sekali-kali mengganggu oleh sebagian kalian akan sebagian yang lain. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah, jangan mengencangkan oleh sebagian kalian atas sebagian yang dalam bacaan, artinya dalam solat. Nah, kalau sekarang maka membuka ya Nabi akan resleting apa namanya itu? Kelambunya Nabi SAW. Jadi pakai kelambu itu salah satu bahagian yang amalan sunnah. Nah, Nabi pakai tenda, sekarang pakai kelambu. Ramadan tahun kemarin itu ada ulama Wahabi yang memahami secara itu, akhirnya disuruh pakai kelambu semuanya, tenda-tenda di masjid. Ini katanya sunnah Nabi. Ya betul, sunnah Nabi bukanlah sunnah yang ditekankan, ada sunnah keperluan. Kalau diperlukan pakai, nggak perlu apa dipakai. Mesinnya udah bagus, nyamuknya nggak ada, nggak pakai AC. Nah, tak apa pakai kelambu. Ini digalakkan pakai kelambu, jangan ustaznya jualan kelambu. Nah, ini kadang-kadang lucu pemahamannya, lurus gitu, kayaknya dia kayak aliran lurus gitu. Kayaknya nabrak. Hadis. Abila qala dasana Utsman bin Abi Syaibah qala dasana Ismail ibn Ayyas an Bahir bin Sa'id an Khalid ibn Ma'dan an Katsir bin Marrah al-Hadrami an Uqbah bin Amir al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musirri bil sadaqah.
Nah, dari Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaharkan dengan Quran itu sama yang terang-terangan dengan sedekah. Orang yang diam-diam yang mensirkan dengan Quran sama dengan orang yang mensirkan dengan sedekah. Artinya hukumnya sama, kedua-duanya dipuji oleh Nabi, yahid bil sedekah, al-musir bil sedekah. Yang penting bergantung kepada keikhlasannya. Apakah ketika dia menjaharkan itu lebih ikhlas, jahar? Apakah ketika diam-diam dia lebih ikhlas, ya diam? Mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus? Babun fi salatil lail, bab tentang salat malam. Hadis Wabi'in qala hadatsana Ibnu al-Musanna qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Hanzalah an al-Qasim ibni Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 10 raka'atin wa yutiru bi sajdatin wa yasjudu sajdatayil fajri fadzalika 13 raka'atan. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, itu mengerjakan salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal laili, di malam hari, 10 rakaatin, 10 rakaat. Nabi melakukan salat malam 10 rakaat, mewitir ya Nabi dengan 1 rakaat sajadah, sudah 11. Wa isjudu sajdatul fajri, sujud ya Nabi, salat ya Nabi 2 rakaat fajar qabla subuh, maka itu jumlahnya 13 rakaat. Nah, jumlahnya 13 rakaat. Mungkin ada hadir salat tarawih nanti di sini. Nah, terus Wabil qala hadatsana al-Qanabi an Malik an ibni Shihab an Urwah ibni Zubair an Sayyidatina Aisyah zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-lail 11 rak'atan yutiru minha biwahidatin fa idza faragha minha ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yusalli, mengerjakan salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal laili, di malam hari, 11 raka'atan, 11 rakaat, yutiru minha biwahidatin, mewitir ya Nabi darinya 11 dengan 1 rakaat, idza faragha minha, apabila telah selesai ya Nabi darinya 11 rakaat, ittaja'a, berbaring ya Nabi, ala syikkihil ayman, di atas lambungnya Nabi yang kanan. Itu semua cerita tentang solat witir. 6. Solat tahajud Nabi, bisa saja 11-nya dikatakan witir, bisa saja dikatakan satunya yang mewitir. Hadis Wabil qala hadatsana Abdurrahman ibnu Ibrahim wa Nasr ibnu Asim وهذا لفظه قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي وقال نصر عن ابن أبي ذئب والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصلي الفجر 11 ركعة يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. Nah, ini dalil yang kadang-kala belum kita jumpai, amalan yang dilakukan oleh orang-orang secara nurani saja, naluri, yaitu dipanjangin sujudnya. Lama kali sujud terakhirnya, dia doa di sana. Apa kira dalilnya? Dalil secara khususnya mungkin hadis yang di sini, dalil secara umumnya, posisi yang paling dekat hamba kepada Allah adalah ketika sujud, maka mintalah kepada Allah saat sujud tersebut. Dalil secara khususnya ada pada hadis yang ini. Diriwayatkan daripada Sayyidina Urwah bin Zubair dari bibi beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Sayyidah Aisyah adalah saudara dari emaknya Sayyidina Abdullah bin Zubair.
Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, itu mengerjakan solat ya Sayyidina Rasul fima baina, pada waktu antara ayyafrullah, bahwa selesai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat Isya ke ayyan sali al-fajru, bahwa terbitlah fajar. Nah, dari selesai salat Isya sampai terbit fajar, yaitu 11 rakaat. Nah, kalau kalian, kata Sayyidah Aisyah, mau menanya waktunya, itu macam-macam. Ada di awal malam, ada di tengah malam, ada di akhir malam. Yang dibaca tadi, selesai Nabi dari wiridnya, terbitlah fajar, datanglah sahur. Ada juga Nabi sempat tidur sebelum sahur. Macam-macam waktunya. Yang jelas, kata Sayyidah Aisyah, mulai dari waktu Nabi selesai salat Isya sampai terbit fajar, yaitu sebelum subuh, solat Nabi itu 11 rakaat. Cara melakukannya, yusallimu min kulli thintain, salam ya Nabi dari setiap 2 rakaat. Ini salah satu dari tarawih, enggak boleh 4. Yusallimu min kulli thintain, salam ya Nabi dari setiap 2 rakaat. Wa yutiru bi wahidatin, mewitir ya Nabi dengan 1 rakaat. Wa yanqusu fi sujudi, menetap ya Nabi pada sujudnya Nabi, qadra, seukuran, ma yaqra'u ahadukum, sesuatu yang membaca oleh salah seorang kalian, 50 ayat, 50 ayat, qabla an yarfa'a ra'sa, sebelum bawa mengangkat ya Nabi akan kepalanya. Jadi sujud terakhir pada 1 rakaat terakhir itu Nabi sujudnya lama, kira-kira baca 50 ayat. Nah, 50 ayat itu berapa lama? 1 ayat setengah menit, berarti 25 menit. Hampir setengah jam sujudnya Nabi pada sujud terakhir salat witir. Sujud. Nah, poin dengan pertama di salat subuh, muazin pertama yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, qoma, berdiri ya Nabi, faraka'a, maka rukuk ya Nabi 2 rakaat ringan. Kemudian berbaring ya Nabi di atas lambungnya Nabi yang kanan, sehingga datang kepadanya Nabi oleh muadzin memperingatkan, salat as-salat ya Rasulullah, subuh as-subuh wahai Nabi. Hadis. Wa bi qala hadatsana Sulaiman ibnu Daud al-Mahri qala hadatsana ibnu Wahb qala akhbarni ibnu qala wa yutiru bi wahidatin wa yasjudu sajadatan qadara ma yakru ahadukum 50. Salah penafsiran taulah. Wa idza sakatal muazzinu, apabila telah diam oleh muazzin dengan ula, yang pertama dari salat fajar. Jadi ula di sini artinya azan, yang kedua artinya iqamah. Jadi salat muazzin dengan ula itu bukan azan pertama, tapi azan subuh. Kenapa dikatakan azan subuh itu yang pertama? Karena yang kedua dianggap sebagai iqamah, bainal azanain as-shalah, antara 2 azan itu salat. Fa iza sakatal muazzinu, apabila telah diam oleh muazzin dengan yang pertama, yaitu dari azan subuh, azan dari salat subuh, berdiri ya Nabi, salat ya Nabi 2 rakaat yang ringan, ni qobliyah subuh. Kemudian berbaring ya Nabi di atas lambungnya yang kanan. Ini adalah berbaring yang kita katakan kemarin dalam riwayat sunnah setelah qobliyah subuh, berbaring membaca subhanallah subhanallah subhanallah. Kemudian datang kepadanya Nabi oleh muazzin, yaitu panggilan daripada Sayyidina Bilal bin Rabah, biasanya menyatakan as-shalah as-shalah wahai Nabi, untuk diiqamahkan salat subuh. Jadi yang azan yang pertama itu azan, yang kedua adalah iqamah. Sama dengan hadis yang ini. Dirikan daripada Sayyidina Sayyidina Ibnu Syihab memberitakan kepada mereka para tabi'in yang tadi ramai, Ibnu Abi Zi'ib, Amr bin Al-Haris, Yunus bin Yazid. Maknanya adalah wa qala, wa makna bi isnadi, wa makna dan sanad, dan maknanya qala
berkata Sayyidina Ibn Shihabin, yutiru biwahidatin, dan mewitir ya Nabi dengan satu rakaat. Wa yasjudu sajdatan, dan sujud ya Nabi sekali sujud, qadrama, seukuran sesuatu yang membaca oleh salah seorang kalian 50 ayat sebelum bahwa dia mengangkat kepalanya. Nah, biasanya kita bisa mengukur, apalagi di zaman tidak ada jam tangan. Pada saat itu belum ada jam tangan, jadi mengukur sesuatu itu dengan kebiasaan. Nah, dalam kehidupan kita juga mengukur sesuatu dengan kebiasaan. Kalau perokok itu biasa mengukur dengan rokoknya. Nah, berapa Irfan, berapa jarak rumah antum dari kedai ini? Sebatang rokok. Nah, jadi itu sudah ukuran yang maklum bagi perokok. Kita nggak tahu berapa lama habis sebatang rokok. Mungkin bisa 2 hari baru habis sebatang kalau disuruh merokok. Nah, berarti 2 hari ya perjalanan rumah antum sebatang rokok. Karena kalau saya hisap tuh 2 hari baru habis. Nah, bisa sebentar mati lagi batuk, dia nyala lagi batuk. 2 hari habis sebatang. Nah, sama dengan riwayat Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa sallaina subha. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam apri fadil. Lepas itu baru kami melakukan salat subuh. Lalu ditanya kepada Sayyidina Zaid bin Sabit, kam kana bainahuma, berapa jarak antara keduanya wahai Sayyidina Zaid? Kata Nabi, qadra khamsina ayat. Jeda antara makan sahur dengan salat subuh kadar 50 ayat. Nah, di sini beliau juga mengkadarkan Nabi sujud terakhirnya agak lama. Berapa lamanya? Ukuran kalian membaca 50 ayat sebelum Nabi mengangkat kepalanya. Berarti dalam kehidupan sahabat itu qiraatul Quran menjadi tradisi dan kebiasaan, sehingga saking biasanya bisa dijadikan sebagai pengukur waktu. Nah, tukang dengan ini tukangnya, yes, ya kira-kira 2 karung semen. Lama kira-kira masang 2 karung semen. Yang tukang masak, ya selama merebus kacang padi, yang hobi masak. Wa idza sakatal muazzin, apabila telah diam muazzin dari azan subuh, wa tabayyana lahul fajru, nampak baginya fajar, wasaqaba, makna beliau lanjutkan maknanya, qala ba'dhum yazidu ala ba'd, sebagai mereka menambah atas sebagian yang lain. Jadi sebagai mereka yang tadi itu Ibnu Abi Zi'ib, Ammar bin Haris, Yunus bin Yazid, ini ada yang nambah dikit, ada yang ngurangi dikit. Redaksinya enggak sama semuanya. Ba'dhum yazidu ala ba'd. Hadis. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها ب5 لا يجلس في شيء من ال5 حتى يجلس في الآخرة فيسلم. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, menjalankan salat ya Nabi minal laili, di malam hari, 13 rak'atan, 11 rakaat, maaf 13 rakaat. Yutiru minha, mawitir ya Nabi darinya 13 dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in minal khamsi, tidak duduk ya Nabi pada sedikit pun dari 5. Jadi 5 sekali salam, sehingga duduk ya Nabi rakaat terakhirnya saja, lalu salam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dalil ulama Syafi'iyah yang mengatakan witir boleh digabung 11 rakaat sekali salam. Boleh 1 kali tasawuf, boleh 2 kali tasawuf. Kalau 2 kali tasawufnya, maka tasawuf yang kedua adalah pada rakaat 1 sebelum akhir, tasawuf akhir yaitu di akhir rakaat. Wallahu a'lam.